Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin Teman Buat TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Riches Can Buy Royalty. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Lee Shen Yue menyebut itu cukup bagus, dirinya mendapatkan GPLT, G-Test, dan juga lulus ujian kemampuan bahasa Jepang tingkat lanjut. Mendengar hal ini, Shen Yuan mengerti. Pada dasarnya, Lee Shen Yue bisa berkomunikasi secara normal dengan penuturan asli bahasa Jepang. Lee Shen Yue pun mengatakan bahwa sebagian besar percakapan sehari-hari tidak masalah. Mendengar hal ini, Shen Yuan menilai ini sempurna. Pertama, kualitas pribadi Lee Shen Yue kuat. Kedua, begitu hubungan mereka semakin dalam, dia akan menjadi jembatan untuk berekspansi ke Jepang. Ketika saat itu tiba, berkeliaran di dunia yang penuh dengan gadis bunga sakura akan terjadi. Kebahagiaannya tidak akan terbayangkan. Di sisi lain, teman sekamar Shen Yuan memberitahu Huang Haibo dan Lao Chao bahwa dirinya masih tidak mengerti mengapa proyeknya ditolak, tapi proyek Yansong disetujui. Huang Haibo pun bertanya mengenai proyeknya. Orang ini pun mengatakan bahwa itu adalah toko pakaian dalam. Dengan begitu banyaknya pasangan internasional di sekitar kampus, pasarnya sangat besar. Huang Haibo bertanya apakah dia sudah gila membuka toko pakaian dalam kampus. Siapa yang berani masuk ke sana dan siapa yang punya muka untuk itu? Lao Chao pun mengatakan bahwa sejujurnya ini bukan idenya. Masuk ke basis startup Shen Yuan itu lebih soal gender. Orang ini pun mengatakan bahwa tapi jika Shen Yuan hanya memilih perempuan, lalu bagaimana dengan Yansong dan orang yang satunya lagi bisa masuk? Lao Chao pun bertanya apakah dia bodoh. Mereka berdua jelas hanya pengisi. Orang ini pun mengatakan jika memang demikian, mengapa dirinya tidak bisa jadi salah satu pengisi itu? Huang Haibo mengatakan bahwa itu tidak ada harapan. Sejujurnya, nol kesadaran diri. Lao Chao dan dirinya bahkan tidak berhasil. Apakah itu artinya giliran dia sungguh sangat bodoh? Lalu Lao Chao meminta mereka melihat postingan resmi sekolah tentang Shen Yuan yang menandatangani kesepakatan itu dengan kepala sekolah. Harus dirinya akui, dengan penampilan baru, Shen Yuan jadi agak terlihat keren sekarang. Sejak Shen Yuan mendapatkan hak untuk berkencan dengan setiap gadis di kampus, dia sudah melupakan mereka semua. Sudah lama tidak kembali ke asrama. Orang ini pun mengatakan jika dirinya jadi Shen Yuan, dirinya juga tidak akan kembali. Apa gunanya bergaul dengan laki-laki? Gonta-ganti perempuan setiap hari jauh lebih baik dari ini. Sejujurnya, jika dia muncul di asrama sekarang, setiap pria dari setiap kelas akan hijau karena iri. Huang Haibo pun bertanya alasannya. Orang ini pun menyebut bahwa daftar pendek inkubator startup Shen Yuan punya 5 dewi kampus di bawah naungannya. Berapa banyak impian kutu buku yang baru saja hancur. Huang Haibo mengatakan bahwa Shen Yuan benar-benar bermain liar. Lao Chao menyebut jika mereka punya uang Shen Yuan, mereka mungkin akan lebih liar lagi. Shen Yuan itu, siapa yang tahu seberapa enak hidupnya sekarang? Kembali ke situasi Shen Yuan. Shen Yuan yang terus berpikir pun menilai bahwa mereka akan memikirkannya nanti. Langkah pertama adalah bangun hubungan dengan Lin Shen Yue lebih dulu. Lalu Shen Yuan pun meminta Lin Shen Yue untuk mengucapkan sesuatu dalam bahasa Jepang. Lin Shen Yue pun bertanya apa sebenarnya yang ingin Shen Yuan dengar. Shen Yuan pun menyebut bahwa itu apa saja, dirinya tidak masalah. Lin Shen Yue pun mulai menyebutkan kata-kata sehari-hari dalam bahasa Jepang. Dari selamat siang,
kata sapaan, terima kasih dan lanjutkan. Dan Shen Yuan terus menanyakan artinya, serta meminta Lin Shen Yue mengucapkan sesuatu yang lebih menarik. Lin Shen Yue pun mengerti Shen Yuan mungkin mendengarkan dialog dari film-film semacam itu. Shen Yuan pun seketika bersemangat dan bertanya apakah Lin Shen Yue benar-benar tahu. Shen Yuan pun ingin segera mendengarnya. Dan kata itu adalah Ya mete yo. mendengar kata ini, Shen Yuan menilai bahwa ini baru terasa. Dirinya bersumpah jika seorang pria Tionghoa mendengarkannya di kehidupan nyata, bab semacam itu akan membuatnya gila. Dan Lin Shen Yue itu sepertinya sangat menikmatinya. Semuanya berjalan lebih lancar dari yang dirinya kira. Setelahnya, Shen Yuan pun mengajak Lin Shen Yue untuk menandatangani kontraknya. Shen Yuan pun kini mempersilahkan Fu Yingzi dan Long Jinghan untuk masuk. Lalu Fu Yingzi mengatakan bahwa menurut perhitungan Long Jinghan, total investasi proyek Lin Shen Yue adalah 220.000 yuan. Dan Fu Yingzi pun meminta Lin Shen Yue untuk menandatanganinya di sini. Lin Shen Yue pun mengerti. Melihat hal ini, Shen Yuan menilai bahwa mereka harus menunggu dan melihat bagaimana kelanjutannya. Selanjutnya harus memeriksa skill eksekusi Lin Shen Yue. Lalu notifikasi muncul dan mengucapkan selamat kepada Shen Yuan. Shen Yuan telah menyelesaikan investasi senilai 10 juta. Reward sedang diberikan. Shen Yuan pun kaget dan tidak menyangka reward dari sistem datang. Shen Yuan penasaran apakah isinya. Notifikasi menyebut bahwa Shen Yuan telah memperoleh 100% kepemilikan PT Manajemen Kesehatan Jingpu di kota Xincheng. Anak perusahaan termasuk 2 pusat pemeriksaan kesehatan, 3 klub kebugaran dan 1 studio yoga. Shen Yuan pun menilai sistem ini luar biasa, ini sangat dermawan. Seluruh perusahaan jatuh ke pangkuan dirinya. Kemudian kini Meng Hui mengirim pesan kepada Shen Yuan bahwa dirinya sangat merindukan Shen Yuan. Shen Yuan menilai bahwa Meng Hui memang tidak pernah merasa cukup. Setiap beberapa hari dia selalu menginginkannya lagi. Shen Yuan pun mengerti dan mereka akan bertemu di kafe. Kemudian Cheng Ling yang melihat Meng Hui siap-siap bertanya apakah Meng Hui akan menemui Shen Yuan lagi. Meng Hui pun mengiyakan hal ini dengan malu. Cheng Ling pun bertanya apakah Meng Hui lihat daftar pendek inkubator. 5 gadis cantik. Pernahkah Meng Hui berpikir untuk mempublikasikan hubungannya? Dalam pikiran Meng Hui, itu tidak penting baginya. Tidak begitu peduli. Shen Yuan pasti punya alasan sendiri untuk merahasiakannya. Sejak bersamanya, dirinya sadar Shen Yuan tidak seperti pria lain. Di balik semua candaannya ada kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Shen Yuan tidak pernah mengatakan dengan pasti apa yang akan dia lakukan. Tapi dirinya bisa merasakannya. Dia ditakdirkan untuk sesuatu yang besar. Dan dirinya sangat suka hal itu dari Shen Yuan. Lalu Cheng Ling yang melihat Meng Hui menyebut jika dirinya seorang pria, dirinya akan jatuh cinta pada Meng Hui di sini. Dirinya sangat iri kepada Shen Yuan. Shen Yuan beruntung lagi hari ini. Meng Hui pun meminta Cheng Ling untuk berhenti menggodanya. Lalu saat Shen Yuan akan pergi, Yu Ping menegur Shen Yuan dan bertanya mau kemana. Bolehkah mereka ikut? Teman Yu Ping mengatakan bahwa mereka akan ke jalan Jianhua. Bisakah Shen Yuan memberi mereka tumpangan? Shen Yuan pun bertanya-tanya dalam pikirannya ada apa dengan gadis-gadis ini. Apakah mereka benar-benar tidak tahu malu? Pertama di kafe, lalu di auditorium. Bukankah dirinya sudah cukup belak-belakan? Apa mereka masih punya ilusi? Shen Yuan pun merasa harus lebih tegas lagi dalam menunjukkan sikapnya. Shen Yuan pun seketika meminta maaf dirinya tidak lewat jalan Jianhua dan seketika pergi. Yu Ping pun bertanya apakah Shen Yuan akan mati jika memberi mereka tumpangan. Teman Yu Ping menyebut bahwa begitulah seorang miliarder, bahkan tidak mau melirik mereka. Yu Ping menilai jika Shen Yuan adalah gunung maka dirinya terjebak di dasarnya, bahkan tidak bisa menemukan jalan ke atas. Pertama kali dalam hidupnya dirinya merasa begitu tidak berdaya dan kalah. Di samping itu, Shen Yuan pun mengatakan bahwa sekarang tidak ada waktu untuk main-main acak seperti ini. Setelah dirinya selesai dengan Meng Hui, dirinya butuh waktu sendiri untuk merencanakan sesuatu. Sistem memberinya persis apa yang dirinya inginkan, yaitu industri kesehatan. Ditambah lagi, dirinya punya pelatih Meng Lu, bakat tingkat atas. Dirinya yakin memulainya tidak akan sulit.
Shen Yuan menilai bahwa reputasi dan pengaruhnya di sekolah berkembang pesat. Bahkan ada undangan wawancara TV dari berita Xing Cheng. Rasanya segalanya bercabang, tapi masih belum cukup. Menggunakan kesehatan Jingpu sebagai titik awal, membuat gebrakan di dunia bisnis dan mengejar impian besar. Itulah yang harus dilakukan oleh seorang Taipan sejati. Tapi dirinya tidak bisa serakah, harus melakukannya selangkah demi selangkah. Namun untuk hari ini, urusan pertama menyembuhkan mabuk cinta Ming Hui. Lalu Shen Yuan pun mampir ke kafe Chenna, karena Ming Hui bilang dia butuh waktu sedikit lebih banyak waktu. Dirinya akan minum kopi sambil menunggu. Lalu saat masuk, Shen Yuan meminta Xin Yu untuk mengambilkannya cappuccino. Xin Yu pun mengerti. Xin Yu pun meminta Xiao Qiu untuk mengawasinya. Dirinya takut akan mengacau. Xiao Qiu yang melihat sikap Xin Yu merasa aneh. Mengapa Xin Yu gagap dan tersipu malu di depan Shen Yuan? Xiao Qiu pun kini membayangkan bahwa reputasi Shen Yuan mungkin benar-benar seperti itu. Xiao Qiu pun tidak menyangka keluarga kaya itu rumit. Kemudian Xin Yu pun bertanya apakah Shen Yuan mau mencobanya. Ini pertama kalinya dirinya membuatnya. Shen Yuan pun mengucapkan terima kasih setelah meminumnya. Shen Yuan menyebut ini tidak buruk sama sekali. Untuk percobaan pertama ini benar-benar bagus. Xin Yu dengan malu mengatakan bahwa dirinya juga belajar membuat versi Amerika. Xin Yu pun bertanya apakah Shen Yuan juga mau mencoba itu. Shen Yuan pun menolak hal ini dan mengucapkan terima kasih jika dirinya meminumnya. Dirinya tidak akan bisa tidur malam ini. Xin Yu seketika menunjukkan sikap anehnya dan bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang sedang Shen Yuan bicarakan dengan tidak bisa tidur. Dan karena gugupnya, Xin Yu kesulitan untuk berpikir mengenai ini. Xin Yu pun mengerti dan pamit pergi untuk bekerja lebih dulu. Shen Yuan pun mengerti. Kemudian malamnya, Meng Hui mengirim pesan bahwa dirinya sudah ada di tempat. Dan kini mereka pun bertemu. Meng Hui menyebut bahwa dirinya sangat merindukan Shen Yuan. Shen Yuan pun juga merindukan Meng Hui. Namun Meng Hui yakin Shen Yuan pasti tidak merindukan dirinya sebanyak dirinya merindukan Shen Yuan. Shen Yuan menyebut bahwa itu tidak mungkin. Dirinya merindukan segalanya dari Meng Hui. Meng Hui yakin Shen Yuan hanya merindukan tubuhnya. Shen Yuan pun mengatakan bahwa tubuh Meng Hui juga bagian dari Meng Hui. Jadi kalau dirinya bilang merindukan segalanya dari Meng Hui, itu sepenuhnya benar. Meng Hui pun menyebut Shen Yuan nakal. Namun bisakah Shen Yuan sedikit lembut malam ini? Dirinya takut besok tidak bisa jalan. Shen Yuan pun meminta Meng Hui untuk tenang. Dirinya akan hati-hati. Kemudian keesokan paginya, Shen Yuan mendapatkan catatan dari Meng Hui yang meminta Shen Yuan tidur lebih lama lagi. Dirinya ada kelas pagi, jadi dirinya pergi lebih dulu. Shen Yuan pun menilai bahwa Meng Hui biasanya begitu posesif dan kuat. Tapi kali ini dia bahkan tidak menyinggung masalah proyek startup base-nya. Sepertinya dia sudah lebih dewasa. Dan kini saatnya dirinya pergi melihat perusahaan kesehatan Jingpu yang diberikan oleh sistem. Kemudian siangnya di perusahaan kesehatan Jingpu, orang-orang pun kini mulai cemas. Salah seorang dari mereka yang merupakan CFO perusahaan Jingpu yang bernama Suster Liu menilai bahwa 2 hari yang lalu mantan bos mereka si Wen Kuan menjual sahamnya dan pergi. Bos baru akan masuk dengan timnya sendiri. Mereka semua di sini mungkin harus berkemas dan pergi kapan saja. Sedangkan general manager pun bertanya-tanya siapa kira-kira yang akan dipecat duluan oleh bos baru. Lalu kini Shen Yuan pun telah tiba di perusahaan Jingpu. Suster Liu pun bertanya apakah itu bos barunya. General manager pun menilai bahwa dia masih sangat muda sekali, sekitar 20 tahunan. Dan dia baru saja membeli perusahaan besar seperti ini. Lalu si Wen Kuan mantan pemilik perusahaan Jingpu mengatakan bahwa seharusnya semuanya sudah menerima pengumuman. Dirinya akan meninggalkan keluarga Jingpu. Si Wen Kuan pun mengucapkan terima kasih atas dukungan mereka semua selama tahun-tahun ini. Dan Shen Yuan adalah bos baru mereka. Dirinya harap semua orang terus bekerja keras di bawah pimpinannya. Dirinya percaya Jingpu akan memiliki masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, Shen Yuan akan mengadakan rapat dengan semua orang. Dirinya ada urusan jadi pamit pergi lebih dulu. Shen Yuan pun kini menyapa semua orang dan dirinya senang bisa bertemu mereka semua. Shen Yuan pun mengatakan bahwa hari ini hanya rapat serah terima,
Belum ada pengaturan kerja untuk sekarang, kecuali Direktur HR dan CFO, yang lainnya boleh kembali. Dan diketahui Direktur HR perusahaan Jingpu adalah Jong Yu. Jong Yu pun bertanya apa perintah Shen Yuan. Shen Yuan pun menyebut bahwa dirinya butuh laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir dan laporan HR bulanan. Jong Yu pun mengerti mereka akan kirim email ke Shen Yuan segera. Lalu Jong Yu pun bertanya apakah ada perintah lainnya. Shen Yuan pun bertanya sudah berapa lama Jong Yu dan Suster Liu bekerja di perusahaan ini. Jong Yu pun mengatakan bahwa dirinya telah bekerja lebih dari 5 tahun dan Suster Liu baru 3 tahun. Shen Yuan pun mengerti dan mempersilahkan mereka untuk pergi. Shen Yuan pun menilai mengelola perusahaan pada dasarnya tergantung pada dua hal, wewenang personel dan wewenang keuangan. Jadi dirinya harus mengamati dua eksekutif ini dulu. Apa mereka bisa dipercaya? Tapi tetap saja posisi kunci harus diisi oleh orangnya sendiri. Segera Shen Yuan menghubungi Fu Yingzi. Fu Yingzi pun segera merespon hal ini dan bertanya apa perintah Shen Yuan sekarang. Shen Yuan pun mengatakan bahwa proyek startup base sudah hampir selesai. Pekerjaan lanjutan bisa diserahkan ke Long Jinghan yang lebih profesional. Mulai besok, Fu Yingzi akan bekerja di perusahaan miliknya di kesehatan Jingpu. Fu Yingzi pun kaget mendengarnya. Dalam pikiran Fu Yingzi, ini benar-benar gila. Shen Yuan benar-benar punya bisnis lain di luar sana. Dia menyembunyikannya dengan baik. Fu Yingzi pun meminta Shen Yuan untuk menunggu. Dirinya masih punya setengah bulan sebelum liburan musim panas. Setiap hari dirinya masih ada kelas. Shen Yuan pun mengerti asal jangan sampai gagal ujian. Lagi pula bukankah Fu Yingzi mulai magang Oktober depan? Fu Yingzi bisa mulai lebih awal sekarang. Shen Yuan pun bertanya apakah Fu Yingzi berencana jadi sekretaris selamanya. Fu Yingzi pun menyatakan kesiapannya dan meminta Shen Yuan untuk mengirim alamat perusahaannya. Dirinya pasti tidak akan terlambat besok. Dalam pikiran Shen Yuan, laporan keuangan 3 bulan dan laporan HR bulanan sudah ada. Dengan ini, biar dirinya lihat dulu. Setelah diperiksa, ternyata 2 fitness center dan studio yoga cukup menguntungkan. Bahkan pusat pemeriksaan kesehatan yang paling buruk masih bisa impas. Masalah perusahaan adalah kebanyakan pegawai santai dan tidak produktif, serta biaya promosi online terlalu tinggi. Tapi ini bukanlah masalah besar. Sebelum sepenuhnya menguasai kondisi perusahaan, tidak perlu melakukan reformasi besar. Lagi pula perusahaan masih untung. Yang penting adalah memastikan transisi posisi puncak berjalan lancar. Urusan perusahaan sudah selesai. Sekarang dirinya akan ke Guanting untuk menjemput Suwewe pulang kerja. Sudah lebih dari seminggu tidak melihat gadis bodoh itu. Dirinya bertanya-tanya bagaimana keadaannya sekarang. Lalu saat hendak berangkat, Shen Yuan mencoba menelpon Suwewe. Namun tidak ada respon. Shen Yuan pun bertanya-tanya ada apakah ini. Lalu saat di jalan, Shen Yuan menghubungi Fu Zhengmei dan bertanya soal Suwewe. Fu Zhengmei pun bertanya apakah Shen Yuan sedang mencari Suwewe. Dia tadi izin 1 jam yang lalu untuk pulang. Katanya ada masalah keluarga. Shen Yuan pun seketika bertanya apakah Suwewe bilang masalahnya apa. Fu Zhengmei tidak mengetahuinya. Saat dirinya ingin menelpon lagi, dia tidak mengangkatnya. Lalu saat Shen Yuan sampai di kediaman Suwewe, Shen Yuan mendengar sebuah keributan. Seseorang bertanya bahwa ini cuma sedikit kebocoran air. Mengapa memangnya? Nanti juga berhenti sendiri. Jadi apa yang harus diributkan? Lalu orang ini menyebut seseorang yang bernama Zheng Lianfeng. Kalau mulutnya itu kasar. Tapi sekarang Zheng Lianfeng sudah berbuat salah masih saja ngotot. Zheng Lianfeng pun bertanya apa salahnya. Rumah siapa yang tak pernah bocor? Apa ada yang salah dengan hal itu? Seseorang menyebut bahwa rumah Zheng Lianfeng memang bocor, tapi Zheng Lianfeng tidak datang untuk memberitahu atau menanganinya. Saat anak kecil itu naik untuk memberitahu, Zheng Lianfeng malah memarahinya. Begitukah cara Zheng Lianfeng? Zheng Lianfeng dengan muka marahnya menyebut bahwa anak itu mengetuk pintu tanpa sapaan. Tidak ada sopan santun. Apa salahnya dirinya memarahinya atas nama ayahnya yang sudah meninggal? Bibi Zhang pun sangat marah dengan tingkah Zheng Lianfeng. Sedangkan Suwewe meminta Bibi Zhang untuk membiarkannya. Bibi Zhang pun mengatakan bahwa jika dibiarkan dia akan semakin jadi nantinya. Suwewe pun mengatakan bahwa mereka tidak mau memperpanjang masalah ini. Lalu Bibi Zhang pun meminta Zheng Lianfeng untuk meminta maaf kepada Jing Jie. Dia tidak melakukan kesalahan apapun.
Zheng Lianfeng pun bertanya soal minta maaf ini, serta bertanya apakah Bibi Zhang bercanda. Mengapa dirinya harus minta maaf? Di saat itu Shen Yuan pun maju serta meminta Zheng Lianfeng untuk meminta maaf pada Jin Jie. Su Weiwei pun kaget ternyata ada Shen Yuan di sini. Zheng Lianfeng pun menyebut bahwa dirinya tidak mau minta maaf dan kenapa Shen Yuan yang belum menikahi Su Weiwei sudah begitu gigih membelanya. Apakah mereka sudah hidup sebagai pasangan di luar nikah? Anak muda sekarang benar-benar pandai bersenang-senang. Shen Yuan pun mengatakan bahwa Zheng Lianfeng sudah memarahi Jin Jie. Zheng Lianfeng harus meminta maaf padanya. Lalu tiba-tiba seorang pria datang dan bertanya siapa orang luar ini yang berani ikut campur. Dan ternyata pemuda ini adalah anak dari Zheng Lianfeng. Pemuda ini bertanya siapa Shen Yuan yang berani menyuruh ibunya untuk meminta maaf. Pemuda ini pun dengan berani meletakkan tangannya ke pundak Shen Yuan. Shen Yuan pun tanpa basa-basi melayangkan pukulannya ke muka pemuda ini. Orang-orang sekitar pun kaget dengan tindakan Shen Yuan ini. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.